Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regita Syayani Putri dengan NPM 20020015666. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1A. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1A. Yang pertama yaitu Erni Susiolawati dengan NPM 20010015665. Yang kedua, Zahra Radwa Tizkia dengan NPM 20010015669. Dan yang terakhir yaitu Mardiana dengan NPM 2011901579027. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Small group discussion dengan metode think, pair, and share. Pengertian dari think, pair, and share adalah salah satu cara untuk menciptakan kerjasama siswa dalam kelompoknya, serta memberi waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Dengan begitu, siswa diberikan kesempatan untuk berpikir dalam memecahkan suatu masalah dan melakukan kerjasama dengan teman sebaya atau berbagi pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk diskusi kelompok kecil, sehingga seluruh siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran think, pair, and share. Yang pertama, guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Kedua, setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas sendiri. Ketiga, siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Yang keempat, kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat dan siswa berkesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan, dapat diklarifikasi langkah-langkah dalam pembelajaran think, pair, and share dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Apa sih tahap persiapan itu? Yang pertama, merancang lembar kegiatan dan lembar jawaban untuk dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, membagi kelompok siswa menjadi 4-6 orang dengan kemampuan akademik yang relatif sama dan faktor heterogenis lainnya. Yang ketiga, guru menjelaskan dan memperkenalkan pada siswa tentang metode ini dan memberikan aturan dasarnya, yaitu siswa tetap berada di kelompoknya. Yang keempat, memberikan pertanyaan kepada kelompok, biarkan kelompok menjawab, dan hindari memberikan kritik. Yang kelima, semua siswa harus memastikan bahwa semua anggota kelompok telah mengerti materi yang diberikan. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan-tujuan dari pembelajaran serta motivasi siswa untuk belajar dan kerjasama dengan serius di kelompoknya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru menyampaikan pertanyaan tentang materi yang disampaikan. Siswa aktif mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari guru. Yang kedua, siswa berpikir secara individual terhadap pertanyaan yang diberikan selama 4-5 menit. Hasil pemikirannya dituliskan. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk berpasangan mendiskusikan pertanyaan tersebut, memotivasi siswa untuk aktif bekerja sama. Setelah itu, mendiskusikan dalam kelompok. Yang keempat, setelah mendiskusikan dalam kelompok, mereka berbagi pengetahuan dengan seluruh kelas melalui sebuah pladeo kecil untuk berdiskusi. Siswa lainnya boleh bertanya. Yang kelima, guru membantu siswa merefleksikan jawabannya, memberikan reward atau pujian
pada kelompok yang berhasil dan memberikan semangat pada kelompok yang hasilnya belum baik. Dan yang terakhir, ada tahap penutup, yaitu 1. Siswa membuat kesimpulan dari tugas yang didiskusikan dengan bantuan guru. Yang kedua, guru memberikan evaluasi dan latihan soal mandiri. Selanjutnya ada kelebihan think, pair, and share. Yang pertama, memungkinkan siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang ada serta mendapatkan kesempatan untuk memikirkan masalah sendiri. Yang kedua, siswa terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan mencari kesempatan dengan temannya. Yang ketiga, siswa berperan aktif dalam kelompok karena menyelesaikan masalah hanya dalam kelompoknya yang terdiri dari 2 orang saja. Yang keempat, siswa mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas sehingga idenya meluas. Yang kelima, memungkinkan guru untuk memantau siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahan dari think, pair, and share, yang pertama, siswa dengan kemampuan akademik tinggi akan terhambat oleh siswa yang kemampuannya kurang. Hal ini mengganggu iklim dari kerja sama kelompok. Yang kedua, target pembelajaran tidak tercapai karena pertemuan tidak efektif. Yang ketiga, penilaian diberikan kepada kelompok. Namun nantinya yang diharapkan adalah presentasi atau prestasi individu siswa. Yang keempat, kesadaran untuk berkelompok dari siswa membutuhkan waktu, tidak secara otomatis ada, ataupun tercipta dari sekali atau 2 kali pertemuan. Dan yang terakhir, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan pada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Hal ini bukanlah tugas yang mudah. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang materi Joyful Learning, yaitu Joyful Learning adalah pembelajaran menyenangkan karena suatu proses pembelajaran atau pengalaman belajar yang membuat peserta didik merasakan kenikmatan dalam skenario belajar atau proses pembelajaran. Nah, di pembahasan Joyful Learning dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa. Nah, di pembahasan Joyful Learning, di sini apakah Joyful Learning dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa? Nah, Joyful Learning ini dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa. Bisa mengembangkan kemampuan berpikir, membangun sendiri konsep materi pembelajaran, serta kemampuan merumuskan kesimpulan pada siswa dan menghadapkan siswa kepada suatu keadaan yang menyenangkan sehingga dapat membuat siswa menyukai materi yang diberikan. Karena proses belajar didesain lebih dinamis, menekankan hal-hal visual, dan menyenangkan. Dan Joyful Learning berpengaruh besar pada prestasi siswa. Prestasi siswa akan meningkat dengan digunakannya Joyful Learning. Dan didasari oleh apa agar materi bisa mudah diterima oleh siswa? Nah, pada dasarnya, materi pembelajaran akan mudah diterima siswa apabila siswa memiliki keaktifan dan rasa ingin tahu yang tinggi, yang didukung oleh metode yang tepat yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif. Nah, berarti
siswa yang harus mendominasi aktivitas pembelajaran. Siswa dapat menemukan ide pokok materi, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupan nyata. Dan proses pembelajaran seperti apa sih yang ada di dalam Joyful Learning? Nah, yang ada di dalam Joyful Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu pola hubungan yang kuat antara guru dan siswa, tanpa perasaan terpaksa ataupun tertekan, sehingga perlu diciptakan suasana demokratis dan tidak ada beban baik guru maupun siswa dalam melakukan pembelajaran. Dalam Joyful Learning, siswa dituntut untuk lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Dalam penerapannya, pembelajaran Joyful Learning dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Dan di dalam Joyful Learning tetap ada kelebihan dan kelemahannya. Saya sebutkan kelebihannya. Yang pertama, siswa menjadi aktif dalam belajar. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami materi karena suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar tidak monoton karena guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dan kelemahannya, yang pertama, siswa tidak terbiasa aktif belajar. Mereka cenderung mengandalkan guru sebagai pengajar. Yang kedua, siswa yang sulit menyesuaikan diri, kaku, akan kesulitan ketika diberikan kebebasan untuk menemukan ide pokok materi. Yang ketiga, siswa yang kurang tanggung jawab akan cenderung tidak menyelesaikan tugasnya. Mereka cenderung memilih kegiatan yang menyenangkan, namun tidak mendukung sasaran pembelajaran.